Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dan 10 akan menjelaskan video mengenai kartu kredit dan dana pensiun. Stay tune ya. Jelaskan tentang pengertian dana pensiun dan sejarah dana pensiun. A. Pengertian dana pensiun. Pengertian dana pensiun secara umum dapat dikatakan merupakan perusahaan yang mengungut dana dari karyawan suatu perusahaan dan memberi pendapatan kepada peserta pensiun sesuai perjanjian. Artinya, dana pensiun dikelola oleh suatu lembaga dan memungut dana dari pendapatan para karyawan suatu perusahaan. Kemudian membayarkan kembali dana tersebut pensiun setelah jangka waktu tertentu sesuai perjanjian antara kedua belah pihak. Pengertian sesuai perjanjian artinya pensiun dapat diberikan pada saat karyawan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sehingga memperoleh hak-hak untuk mendapatkan dana pensiun. Undang-Undang Dana Pensiun Nomor 11 Tahun 1992 merupakan kerangka hukum dasar untuk dana pensiun swasta di Indonesia. Undang-undang ini penyelenggaraan suatu program pensiun yang bersifat sukarela, artinya didasarkan pada asas kebebasan walaupun program pensiun bersifat sukarela. Hak penerima manfaat harus dijamin. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan dana pensiun. Manfaat dana pensiun bukan saja hanya memberikan kepastian penghasilan di masa depan, akan tetapi juga ikut memberikan motivasi untuk lebih giat bekerja dengan memberikan program pensiun para peserta, terutama bagi mereka yang menganggap pada usia pensiun sudah tidak produktif lagi. Penyelenggaraan program pensiun dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau dengan menyerahkan kepada lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan jasa pengelolaan program pensiun, misalnya bank umum atau perusahaan asuransi jiwa. B. Sejarah dana pensiun. Saat ini sebelumnya belum ditemukan sejarah dana pensiun yang runtut sejak awalnya. Namun dana pensiun Amerika Serikat pertama kali didirikan perusahaan American Express pada tahun 1825. Sementara di Kanada pada tahun 1870, Parlemen Kanada mengesahkan Undang-Undang Superannuation untuk dana pensiun. Di Indonesia, dana pensiun untuk pegawai pemerintah pada zaman penjajahan diatur dalam Statsblad nomor 550 tahun 1926 dan Statsblad nomor 557 tahun 1934. Pemerintahan Republik Indonesia setelah zaman kemerdekaan menerbitkan Peraturan Pemerintahan nomor 60 tahun 1951 tentang peraturan sementara mengenai pemberian pensiun kepada pegawai negeri dan janda beserta anak piatunnya pada tanggal 17 April 1963 berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 15 Tahun 1963 tentang pendirian perusahaan negara tabungan dan asuransi pegawai negeri. Dibentuk Badan Pengelolaan Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, yaitu Perusahaan Negara Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri
atau disebut PN Taspen. Ketentuan mengenai pemberian pensiun, tunjangan bersifat pensiun, dan tunjangan bagi mantan prajurit TNI dan anggota Polri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966, pemberian pensiun, tunjangan bersifat pensiun, dan tunjangan kepada militer sukarela. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang bentuk perusahaan negara, PN Taspen berubah menjadi Perum Taspen dan kemudian diubah menjadi PT Taspen berdasarkan pemerintahan Nomor 26 Tahun 1981. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat ataupun fungsi dana pensiun. Saya akan memberikan pembahasan tentang tujuan dan fungsi dana pensiun. Dana pensiun adalah program tabungan jangka panjang yang dirancang untuk menyediakan penghasilan bagi seseorang setelah pensiun dari pekerjaannya. Berikut ada beberapa tujuan dan fungsi utama dari dana pensiun. Yang pertama itu ada jaminan keuangan di masa tua, memberikan sumber pendapatan yang stabil bagi peserta setelah tidak lagi bekerja. Yang kedua ada mempertahankan standar hidup, membantu pensiunan mempertahankan kualitas hidup yang layak seperti saat masih bekerja. Poin yang ketiga, mengurangi ketergantungan finansial. Ini mengurangi beban pada pengeluaran atau untuk keluarga maupun pemerintah untuk merawat keuangan kita ataupun finansial. Yang keempat, mendorong perencanaan keuangan, motivasi masyarakat untuk merencanakan masa depan finansial mereka sejak dini. Adapun fungsi dari dana pensiun ialah untuk tabungan jangka panjang, menyediakan mekanisme untuk menabung secara teratur selama masa kerja. Yang kedua, perlindungan sosial, berfungsi sebagai jaring pengaman sosial untuk menjamin kesejahteraan di hari tua. Yang ketiga, yang tentunya itu untuk investasi, mengelola dan menginvestasikan dana pensiun untuk mendapatkan imbal hasil yang optimal. Yang keempat ada distribusi manfaat, menyalurkan manfaat pensiunan kepada peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kelima ada itu pengelolaan risiko, membantu mengelola risiko finansial tersebut dengan usia lanjut seperti biaya kesehatan yang meningkat. Ada juga stimulus ekonomi, dana yang terkumpul dapat diinvestasikan kembali ke dalam ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Yang terakhir ada intensif pajak, seringkali menawarkan keuntungan pajak bagi peserta dan pemberi kerja yang berkontribusi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dana pensiun yang ada di Indonesia. Beberapa jenis dana pensiun yang dikenal yaitu 1. Dana pensiun pemberi kerja DPPK, dana pensiun lembaga keuangan ataupun DPLK. Yang ketiga, dana pensiun berdasarkan keuntungan DPBK, ada dana pensiun nasional, dana pensiun syariah. Yang terakhir ada dana pensiun sukarela. Penjelasan yang pertama ialah dana pensiun pemberi kerja. Itu didirikan oleh pemerintah atau pemberi kerja atau karyawannya. Terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu DPPK, program pensiun manfaat pasti ataupun PPMP. Manfaat pensiun ditentukan di awal berdasarkan formula tertentu. Yang kedua itu ada program pensiun iuran. Manfaat pensiun tergantung pada akumulasi iuran dan hasil investasinya. Dan yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa, terbuka untuk umum, tidak terbatas pada karyawan perusahaan tertentu, dan bersifat sukarela dan lebih fleksibel. Yang ketiga, dana pensiun berdasarkan keuntungan, merupakan bagian dari DPPK, iuran berasal dari sebagian keuntungan perusahaan. Yang keempat adalah program pensiun nasional, ini dana pensiun yang dikelola langsung oleh pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan.
wajib bagi seluruh pekerja formal di Indonesia. Contoh jaminan pensiun atau JP-nya dalam sistem jaminan sosial nasional. Yang kelima itu ada dana pensiun syariah. Ini mengutip prinsip-prinsip keuangan Islam, dapat berbentuk DPPK atau DPLK yang beroperasi sesuai syariah. Dan yang terakhir, program pensiun sukarela, inisiatif pribadi untuk menabung atau investasi untuk masa pensiun, bisa melalui produk asuransi, bisa melalui reksadana atau instrumen investasi lainnya. Dan setiap jenis dana pensiun memiliki karakter masing-masing, kelebihan dan tantangannya. Pemilihan jenis dana pensiun yang tergantung pada kebutuhan individu, status pekerjaan dan tujuan finansial jangka panjang. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan dana pensiun. Nah, di sini dana pensiun memiliki kelemahan dan keuntungan, yaitu sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, pelayanan kesejahteraan pensiun dilakukan oleh Yayasan Dana Pensiun. Di samping itu, ada berbagai jaminan hari tua, jaminan kesejahteraan, jaminan karyawan, jaminan asuransi yang berkaitan dengan karyawan disediakan melalui berbagai lembaga seperti tabungan dan asuransi sosial pegawai negeri seperti Taspen, jaminan sosial tenaga kerja atau Jamsostek dan sebagainya. Namun manfaat yayasan dana pensiun antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu, belum ada ketentuan yang mengatur hal-hal mendasar untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak penyelenggara. Yang kedua itu, pengelola YDF masih banyak yang kurang profesional atau kurang dari arahan investasi, kurang jelas dan kurang konsisten terhadap pencapaian tujuan program pensiun. Banyak investasi dilakukan pada aktiva tetap dan kurang efektif dan kurang profesional juga. Administrasi keuangan sebagai pedomsan, investasi gedung kantor yang berlebihan atau mewah, beberapa manajemen yang statis dan kurang peduli terhadap perbaikan manfaat pensiun. Banyak pengelola merasa bangga dan terlena dengan kenaikan laba dan aset perusahaan dana pensiun, tetapi kurang memperhatikan perbaikan manfaat pensiun sebagai tujuan pokok atau tujuan yang paling utama. Diimbangi dengan perbaikan manfaat pensiun yang sepadan. Beberapa program pensiun masih membedakan jumlah manfaat pensiun untuk kalangan pensiun, janda atau duda, dan atau untuk anaknya. Pada umumnya, dana pensiun mempunyai keunggulan profesional, yaitu sebagai berikut. Yang satu, pengelola yang dituju setidaknya profesional, setia, jujur, serta mampu menyusun rencana dan berpikir panjang. Selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun dibebaskan dari pajak penghasilan. Dengan demikian, para peserta dapat menikmati manfaat pensiun sekurang-kurangnya 15% lebih tinggi dari manfaat program lain. Selanjutnya, seluruh himpunan juran dan hasil pengelola kekayaan investasi dibagikan kepada peserta atau ahli waris secara proten menurut jumlah luran dan masa. Biaya-biaya tetap relatif rendah karena umumnya peserta secara bersama-sama melalui mitra pendiri pemberi kerja. Selanjutnya, memikulnya sehingga akan memberikan dampak efisiensi yang tinggi akibat dampak skala ekonomis. Dana pensiun mempunyai prospek menjadi satu lembaga keuangan dengan likuiditas dan sosialitas yang tinggi. Selanjutnya, asas-asas dana pensiun.
Eh, Asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Dana pensiun didukung oleh undang-undang tersendiri dan dikelola berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan prinsip ini, dana kekayaan pensiun yang sebagian besar bersumber dari iuran tertinggi dari hal-hal yang bukan berasal dari iuran karena apa yang bisa terjadi pada pendirinya. Yang kedua itu adalah asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Pengelola dana pensiun didasarkan pada prinsip ini, baik bagi pegawai dan pekerja mandiri harus menggunakan dana yang dikelola dengan baik dari harta kekayaan pendiri sehingga mencukupi untuk memenuhi pembayaran hak seperti dengan demikian. Pembentukan cadangan di perusahaan bermanfaat membiayai pembayaran manfaat pensiun karyawan tidak diperkenankan. Yang ketiga itu adalah asas pembinaan dan pengawasan sehingga pemanfaatannya untuk kepentingan yang bisa mengakibatkan tidak tercapainya tujuan utama non-pendanaan yaitu untuk memenuhi hak-hak serta diberlakukannya bimbingan dan pengawasan pelatihan dan pengawasan meliputi sistem pendanaan dan pengawasan. Penandaan modal kekayaan dana pensiun, asas penundaan manfaat dan tujuan diselenggarakannya program dana pensiun adalah untuk menghasilkan pendapatan yang merupakan hak peserta. Masyarakat asas penangguhan manfaat pembayaran hak peserta jaya dapat dilakukan setelah peserta pensiun. Pembayaran dilakukan secara berkala. Manfaat dana pensiun itu ada 5. Yang pertama itu manfaat pensiun normal, yaitu dana pensiun dibayarkan pada saat usia normal, yaitu pada usia 56 tahun. Kemudian pada usia 60 tahun itu wajib pensiun. Yang kedua ada yang namanya manfaat pensiun dipercepat, yaitu pembayaran dana pensiun itu dipercepat sekurang-kurangnya berumur pada 46 tahun. Jadi jika dia pensiun belum 46 tahun maka dia tidak dapat dana pensiun. Yang kemudian ketiga itu dana pensiun cacat, yaitu ketika seseorang mengalami cacat yang dinyatakan oleh dokter maka dia bisa mendapatkan dana pensiun. Kemudian selanjutnya yang keempat itu ada dana pensiun itu dipercepat, yaitu dana pensiun itu bisa dipercepat atau diambil sebelumnya. Kemudian yang kelima itu ada dana pensiun janda, duda atau anak. Jadi jika misalnya seseorang mengalami istrinya tersebut PNS kemudian meninggal gitu, kemudian suaminya menjadi duda dan berhak mendapat dana pensiun. Dan misalnya jika sang suami PNS dia kemudian meninggal, kemudian istrinya mendapat dana pensiun karena istrinya janda, atau kemudian misalnya istrinya sudah meninggal kemudian suaminya PNS kemudian menyusul meninggal, anaknya tersebutlah yang mendapatkan dana pensiun. Baiklah, saya akan membahas jenis-jenis lembaga pengelola dana pensiun. Jadi beberapa lembaga sudah terintegrasi langsung dengan perusahaan atau badan tempat kita bekerja. Jadi kita tidak perlu mendaftarkan diri secara individual. Sebagian yang lain baru dapat menjalankan penyiapan dana pensiun jika sudah Anda telah bergabung menjadi pesertanya. Nah, dengan menjadi peserta di lembaga dana pensiun, Anda dapat memperoleh hak berupa manfaat dana pensiun yang besarnya bergantung pada besaran iuran Anda masa kerjanya. Nah, dari pengembangan dana tersebut, maka Anda pergunakan untuk menyambung hidup dan menghasilkan pendapatan ketika masa tua tiba. Kemudian dana yang kita titipkan kepada lembaga tersebut itu diinvestasikan atau diputar. Nah, sebagian lembaga itu menjadikan pesertanya itu menjadi penanggung risiko, namun sebagiannya lagi menjadikan negara atau pemerintah menjadi penanggung dari risiko tersebut. Nah, jadi pengelola dana pensiun di Indonesia itu ada 5. Yang pertama itu PT Taspen. Nah, PT Taspen ini tidak sembarang orang dapat bergabung ke dalamnya. Kenapa bilang? Karena PT Taspen ini ialah lembaga pengelola dana pensiun khusus ASN atau pegawai negeri sipil.
Nah, jadi dalam PT Taspen ini pegawai negeri sipil itu per bulannya dipotong dan besaran gajinya itu diatur oleh pemerintah karena dipotong, ada persenan potongannya itu. Nah, dan badan usaha milik negara ini dapat mengatur dan mengelola dana pensiun dari pesertanya dengan dasar hukum yang jelas, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969. Dalam undang-undang tersebut diatur bahwa PT Taspen wajib mengelola dana pensiun pesertanya yang merupakan pegawai negeri sipil untuk kemudian memberikan manfaat yang pasti setelah masa pengabdian peserta berakhir. Besarnya manfaat pensiun dihitung berdasarkan rumus yang telah tertuang dan disepakati dalam peraturan yang ada. Nah, jadi tidak perlu khawatir ya dana pensiunnya lenyap di PT Taspen, karena ini di saat kita membuat dana pensiun di situ itu mereka menginvestasikannya dan negara menjadi penanggungnya. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang namanya PT Asabri, yaitu sama seperti PT Taspen. PT Asabri merupakan badan usaha milik negara yang kemudian itu tapi bedanya PT Taspen dengan Asabri ini, Asabri ini lebih ke apa? Khususkan mengelola dana pensiun milik seperti TNI, prajurit TNI dan para pegawai di lembaga pemerintahan lembaga pertahanan lainnya. Nah, PT Asabri ini memiliki hukum dasar yang jelas seperti PT Taspen tadi. Nah, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 ditambah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1971 dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991. Nah, melalui aturan tersebut, semua prajurit TNI dan Polri peserta pegawai lembaga pertahanan wajib menjadi peserta dana pensiun dari PT Asabri. Kemudian selanjutnya ada yang ketiga itu namanya itu BPJS Ketenagakerjaan. Nah, BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jadi misalnya pekerja swasta atau apa semuanya itu wajib bergabung dengan BPJS Ketenagakerjaan. Lembaga ini menjamin pemberi manfaat pensiun kepada para pesertanya yang merupakan seluruh karyawan yang ada di Indonesia. Jadi ini tuh diberlakukan sejak 15 Juli 2015. Ketenagakerjaan menjadi wajib bagi seluruh karyawan yang bekerja. Nah, di dalam BPJS Ketenagakerjaan ini ada undang-undangnya nomor 40 tahun 2004 dan undang-undang nomor 24 tahun 2011. Jadi sama dengan PT Taspen dan PT Asabri, negara menjadi penanggung risiko dari kegiatan pengelolaan dana pensiun tersebut. Yang keempat yaitu dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Lembaga dana ini pensiun ini yang saat ini memiliki kepesertaan yang bersifat sukarela. Siapapun dapat menjadi pesertanya asal mendaftarkan diri dan menyetorkan dana sesuai dengan kesepakatan dengan jangka waktu tertentu. Jadi dasar hukum dari DPLK ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. DPLK hanya sifat lembaga sementara, pelaksanaannya bisa beragam tergantung lembaga keuangan mana yang mau menghadirkan program dana pensiun ini. Jadi DPLK ini berbeda dengan PT Taspen, Asabri, dan BPJS Ketenagakerjaan karena ini kita mendaftarkan diri sendiri, tidak seperti yang tiga tadi. Kemudian yang terakhir atau yang kelima ada namanya dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Mungkin ada pernah mendengar dana pensiunan yang mendapat dana pensiun ganda karena selain memperoleh dari lembaga pengelola wajib, ia juga mendapatkan sejumlah dana manfaat dari perusahaannya yang sifatnya sukarela. Nah, pengelola dana pensiun perusahaan yang tidak wajib tersebut dikenal dengan DPPK. Tidak semua perusahaan menyediakan DPKK bagi pegawainya karena berdasarkan ketentuan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, lembaga yang didirikan dan dikelola oleh pendiri perusahaan tidak semua orang dapat bergabung dalam lembaga dana pensiun yang satu ini. Pihak yang dapat menjadi pesertanya hanyalah karyawan di kantor yang menyediakan DPPK, dapat swasta maupun badan usaha milik negara.